Dulu ya, sama izin memperkenalkan diri, nama Faranza Dewa Baratya Siregar dari angkatan 2022 kelas FA. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu empat tak solar dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Topik utama dalam presentasi ini adalah apa itu empat tak solar. Jadi empat tak solar itu adalah eh, motor bakar empat tak yang menggunakan solar atau jenis bahan bakar diesel. Eh, atau jenis mesin pembakaran dalam yang mengikuti siklus 4 tak atau intake atau yang biasa disebut intake, kompresi, pembakaran dan pembuangan dan menggunakan solar atau diesel sebagai bahan bakar. Ini adalah mesin yang umumnya digunakan dalam kendaraan berat seperti truk, bus, kapal, dan mesin industri. Perbedaan antara solar dan bensin. Perbedaan utama antara mesin diesel dan mesin bensin yang juga sering mengikuti siklus patah atau patah juga adalah jenis bahan bakarnya dan proses pembakarannya. Dalam mesin diesel, udara dikompresi secara tinggi di dalam silinder dan kemudian bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder. Bahan bakar diesel akan terbakar sendiri atau auto ignition karena tekanan dan panas yang tinggi tanpa perlu busi seperti patak bensin yang memerlukan komponen busi. Intinya yaitu keuntungan dari empat tak solar. Keuntungan utama dari motor empat tak solar diesel adalah efisiensi bahan bakar yang tinggi dan torsi yang kuat pada kecepatan rendah yang bisa membuat cocok untuk cocok untuk menggerakkan beban yang berat. Diesel juga dikenal karena daya tahan yang baik. Daya tahan yang baik. Kendaraan dan mesin diesel biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin bensin dalam situasi tertentu, tetapi juga menghasilkan lebih banyak emisi gas buang daripada eh, motor bakar bensin. Cara kerja mesin diesel, untuk bagaimana cara kerja mesin diesel itu terdapat empat langkah yang harus dilalui ketika sedang bekerja. Tentunya masing-masing langkah saling berkesinambungan. Jadi saling berhubungan hingga menghadirkan performa yang maksimal. Ya. Jadi ini adalah empat langkah kerja mesin diesel. Yang pertama adalah intake, dari intake kemudian ke kompresi, setelah dari kompresi ke combustion, kita usaha, kemudian exhaust, keluar, pembuangan. Nah, yang pertama itu adalah langkah intake. Intake itu adalah eh, pada langkah pertama katup masuknya itu katup masuk itu dia akan terbuka, kemudian katup pembuangan dia tertutup. Nah, itu posisi piston berada di bawah, menarik ke bawah, bergerak ke bawah ke TMB, titik mati bawah. Nah, pas pistonnya itu turun, dia itu dia menghisap udara untuk masuk ke dalam silinder. Nah, jadi kemudian udara itu sangat dibutuhkan pada saat proses pembakaran. Nah, untuk langkah kedua adalah kompresi. Pas udara udah masuk, katup masuk lalu kemudian tertutup, katup buang juga tertutup, piston kemudian naik bergerak ke TMA atau titik mati atas, terus mengkompresi udara di dalam silinder dan kemudian tekanan udara meningkat secara signifikan selama proses ini kan. Terus eh, setelah udara dikompresi itu
maka udara akan menjadi sangat panas karena kompresinya itu tinggi. Nah, setelah itu combustion atau eh, usaha. Setelah udah mencapai kompresi tertinggi, bahan bakar diesel itu disemprotin sama injektor. Nah, itu disemprot ke dalam silinder pakai injektor. Bahan bakar diesel juga kan punya titik nyala yang lebih tinggi daripada bahan bakar bensin. Jadi dengan semprotan atau dengan tekanan kompresi yang tinggi, itu jadi lebih panas juga. Kemudian bahan bakar itu kebakar sendiri atau auto ignition. Ketika terpapar panas tersebut, ini menyebabkan ledakan kecil di dalam silinder yang mendorong piston kembali ke bawah, kembali ke TMB, titik mati bawah. Nah, langkah terakhir adalah exhaust. Itu udah langkah pembakaran udah, langkah usaha udah, langkah usaha. Kemudian katup, katup pisapnya tertutup, katup buangnya terbuka, pistonnya mendorong lagi kembali ke TMA, titik mati atas. Lalu udara sisa-sisa pembakaran itu dikeluarin semua dari silinder melalui katup buang. Jadi semua sisa pembakarannya buang. Ya, gitu emisinya. Perbedaan kendaraan bermesin diesel dan mesin bensin. Itu cara kerja mesin diesel dan mesin bensin bisa sangat terlihat pada bagian performa, keamanan, dan kebutuhan bahan bakar. Jelasnya, ini dia. Penggunaan bahan bakar. Perbedaan mesin bensin dan mesin diesel yang paling utama adalah penggunaan jenis bahan bakar. Sesuai dengan namanya, mobil bermesin diesel menggunakan bahan bakar diesel seperti solar, sedangkan mesin bensin menggunakan bensin. Perbedaan jenis bahan bakar ini selanjutnya akan berpengaruh pada proses kompresi dan juga pembakaran bahan bakar pada mesin. Pada mobil dengan mesin diesel, udara akan kompresi terlebih dahulu hingga memanas. Saat udara sudah panas karena proses kompresi, bahan bakar akan disuntikan ke dalam silinder sehingga menghasilkan pembakaran yang memicu mesin menyala. Sementara itu pada mesin dengan bahan bakar bensin, bahan bakar akan dicampur dengan udara terlebih dahulu, kemudian dikompresi, lalu dinyalakan dengan percikan api dari busi. Eh, selanjutnya kinerja mesin. Kinerja mesin, bahan kinerja mesin. Perbedaan mesin mesin bensin sama mesin diesel itu juga bisa dilihat dari performa dan kinerja mesin. Mesin diesel itu terkenal sama kekuatannya untuk kendaraan-kendaraan berat, contohnya truk, bus. Jadi ya, dua kendaraan tadi kan truk dan bus itu juga mau bisa berjalan pakai walaupun ada beban yang berat. Belum lagi kemampuannya dalam menempuh jarak jauh kan. Itu walaupun dia jarak jauh, kemampuan dia dari medan apa aja kan bisa kan. Jadi itu sangat cocok mesin diesel untuk kendaraan-kendaraan yang membutuhkan tenaga besar. Tapi walaupun begitu juga mesin bensin juga ya pasti punya keunggulannya sendiri. Contohnya seperti mesin bensin itu kan dia ke akselerasi, kecepatan. Misalnya gitu. Perbedaannya di situ sih. Selanjutnya bahan bakar ya sudah jelas sih perbedaan bahan bakar antara mesin mesin empat tak solar apa empat tak diesel dengan empat tak bensin ya jelas sudah terlihat perbedaannya di antara perbedaannya yaitu bahan bakar diesel ya solar sedangkan bensin ya menggunakan bensin aja sih. Untuk perawatan mesin, perbedaan mesin bensin dan mesin diesel itu biasanya ya perawatan. Apabila mesin diesel unggul karena kebutuhan bahan bakar yang lebih efisien daripada mesin bensin, justru dalam aspek kebutuhan perawatan, mesin bensin memenangnya.
Meski mesin diesel sangat kuat dan tangguh, hal ini diikuti dengan perawatan yang tidak bisa sembarangan begitu saja. Diperlukan perawatan ekstra untuk membersihkan komponen-komponen bagian dalamnya, terutama di sistem ruang pembakaran yang kompleks dan cepat kotor. Jadi kita harus rutin mengecek dan membersihkan komponen bermesin diesel. Karena kalau seandainya mesin dieselnya kotor, jadi dia bisa menyebabkan gangguan terhadap proses pembakarannya itu. Gitu. Akhirnya itu ya ke harga. Mesin diesel itu ya, butuh kompresi yang cukup tinggi. Jadi perlu material material atau komponen mesin yang lebih kuat daripada mesin bensin. Yaitu biasanya semakin kuat komponennya, ya berarti harganya semakin mahal. Itu perhitungan yang digunakan pada empat tak diesel. Eh, yang pertama yaitu perhitungan kompresi. Perbandingan kompresi atau perhitungan perbandingan kompresi adalah langkah awal dalam perancangan mesin diesel. Ini dihitung, ini perhitungannya membagi volume udara di silinder sebelum kompresi dengan volume udara setelah kompresi. Perbandingan kompresi yang lebih tinggi cenderung menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Jadi dia pakai rumus perbandingan kompresi sama dengan volume awal udara di per volume akhir udara. Tuh. Jadinya itu daya dan torsi. Daya atau horsepower dan torsi atau torque sebutannya ya dalam bahasa Inggris. Yang dihasilkan oleh mesin diesel dapat dihitung dengan mempertimbangkan tekanan maksimum dalam silinder, volume silinder, dan kecepatan putaran mesin. Rumus daya dan torsi adalah daya sama dengan torsi X koneksi. Torsi dikali kecepatan putaran per 5.252. Nah, dimana torsi diukur dalam pound feet, terus kecepatan putaran dalam RPM atau putaran per menit, dan 5.252 adalah konstanta. Selanjutnya konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar ini perhitungan bahan bakar melibatkan pemahaman seberapa banyak bahan bakar diesel yang digunakan oleh mesin dalam satu siklus kerja atau persatuan waktu. Siklus kerja itu maksudnya tadi yang empat langkah yang intake, lalu langkah tadi. So, intake, compression, lalu intake, compression, combustion, exhaust. Kemudian ya dari empat langkah itu di rumus yang biasa digunakan adalah konsumsi bahan bakar sama dengan volume bahan bakar atau konsumsi bahan bakar sama dengan volume bahan bakar per jumlah siklus kerja atau waktu. Nah, di sini juga ada si emisi gas buang perhitungannya, tapi saya belum dapat perhitungannya. Jadi analisis emisi gas buang melibatkan perhitungan jenis dan jumlah gas yang dihasilkan oleh mesin. Ini terkait dengan kontrol emisi dan lingkungan. Jadi, perhitungan-perhitungan yang tadi itu dilakukan oleh insinyur dan ilmuwan dalam bidang mesin dan termodinamika dan sering menggunakan perangkat lunak simulasi komputer untuk menganalisis kinerja mesin diesel dengan lebih rinci. Keseluruhan, mesin diesel adalah sistem yang kompleks dan yang melibatkan banyak variabel dan konsep fisika dan matematika. Jadi, tidak terlepas dengan perhitungan. Ya, sekian presentasi saya. Saya akhiri. Terima kasih.